Sejarah-sejarah itu luar biasa. Bagaimana berdirinya kerajaan atau Kesultanan Demak pada waktu itu. Hebatnya Sultan Abdul Fattah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Walau di sebagian tarikh tidak tertulis. Kepedulian beliau terhadap tanah airnya, walaupun pada waktu itu belum merupakan Indonesia. Masih berbentuk Jawa dan di bawah Majapahit. Bawah Majapahit itu dulu sampai Malaka. Bahkan di zaman Gajah Mada sampai Sri Lanka, sampai Indochina. Nah, di zaman Sultan Abdul Fattah, pada waktu itu dijatuhkannya ayahandanya oleh patihnya sendiri, Lindrawardana, sehingga beliau sampai ngungsi di Gunung Lawu. Terpaksa Sultan Abdul Fattah mengirimkan pasukannya, harus berhadapan dengan orang yang menentang kepada negaranya, ialah Majapahit pada waktu itu. Tapi karena perselengkapan belum sempurna, terpaksa tertunda. Plus juga waktu ketika membangun Masjid Demak pada waktu itu juga berhenti karena masalah itu. Itu asal usulnya. Kedua, ketika Lindrawardana dijatuhkan oleh Patih Udara yang mengangkat dirinya Brawijaya ke-6, mulai dari situ Sultan Abdul Fattah karena melihat perjanjian dengan Portugis untuk saling membantu menyerang Demak, Sultan Abdul Fattah berangkat. Hancurlah Patih Udara dengan pasukannya. Beliau terus menjemput ayahnya di Gunung Lawu untuk dipersilahkan, monggo Kang Romo jumeneng lagi. Tapi Brawijaya sudah cukup sepuh, ingin menjadi orang yang mandito. Akhirnya dari situlah beliau mulai menekuni ibadahnya yang luar biasa. Sultan Abdul Fattah membuat satu kebijakan, karena kakak adiknya banyak, tidak mau akan menjadi warisan, berebut waris, maka Majapahit diserahkan kepada kakak-kakaknya. Lebih baik Sultan Abdul Fattah ke Demak bagi membuat satu kadipaten Demak pada waktu itu. Itu bijaksana yang luar biasa. Hal ini juga dilakukan yang sangat luar biasa. Siapa beliau? Kanjeng Sunan Kudus. Dengan bijaknya Kanjeng Sunan Kudus, Pangeran Poncowati akhirnya menyerahkan kerajaannya. Kalau saya mungkin pribadi saya ngomong, wis dikai kerajaan duweni wilayah. Sapa wong sing ora pengin dadi ratu? Jadi Sultan mungkin nek kula yang naik wis ora dadi masalah, mecah karo Demak ya ora apa-apa. Tapi Imam Ja'far Shadiq tidak mau ada negara berdiri di dalam negara. Maka bijaksananya beliau, masjid keraton yang diberikan kepada Kanjeng Sunan Kudus dijadikan masjid Menara Kudus. Akhirnya Demak adalah Demak, negara persatuan pada waktu itu. Demak tidak bisa dipecah-pecah. Hebatnya Al-Imam Ja'far Shadiq, Kanjeng Sunan Kudus. Oh, itulah contoh yang luar biasa untuk kita semuanya. Mau gawe negara dalam negara.